Selamat siang Tribuners, saya Novel, poskupang.com, poskupangwiki.com. Hari ini kita bersama dengan Ketua Prodi MPLK, jurusan MPLK Politani Kupang, Bapak Anton Jehemat. Kita akan berbicara Tribuners soal bagaimana efektifnya membuat pupuk dari kotoran ternak. Ikuti saya Tribuners. Selamat siang Pak Anton. Ya, selamat siang. Apa kabar? Baik. Anton, apa nih pesannya buat para petani di Tuapukan dalam hal untuk membuat pupuk dari kotoran ternak? Ya, pesan kami dalam hal memberdayakan kotoran ternak sebagai sumber pupuk, bahwa usaha pertanian dan peternakan bagi masyarakat kita itu sudah secara turun-temurun, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Sehingga dalam konteks ini perlu ada perpaduan kegiatan ini, dua kegiatan ini antara beternak dan pertanian. Artinya apa nih? Hal mana kalau kotoran ternak itu bisa diolah menjadi aneka produk bermanfaat. Bisa langsung diolah kotoran padat menjadi pupuk organik seperti bokasi, kompos. Bisa juga pupuk kandang itu diolah dulu untuk menghasilkan produk yang lebih bervariasi, misal biogas. Biogas itu kita pakai kotorannya untuk diisi dalam tabung fermentasi untuk menguraikan gas-gas beracunnya keluar dalam bentuk gas, dan sisanya itu yang dipakai sebagai pupuk. Jadi dari konsep ini ada dua produk utama yang dihasilkan, yaitu gasnya sendiri untuk kebutuhan rumah tangga sama penerangan, lalu ada pupuknya. Dan pupuk ini tidak perlu proses lanjutan lagi, langsung dipakai, siap pakai dia. Pak Anton, tapi susah tidak sih membuat itu? Dari segi proses mungkin tidak susah ya, hanya memang sedikit butuh investasi untuk membuat tabung fermentasinya itu. Fermentasi. Kalau yang lebih sederhana Pak Anton, sehingga petani-petani di desa bisa membuat itu, praktisnya seperti apa Pak Anton? Bisa, tabung fermentasi itu bisa dibuat dari drum plastik ataupun drum baja, bisa juga dari terpal, bisa juga menggunakan bak-bak permanen. Ya. Tentu ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Kalau yang menggunakan terpal dengan drum itu biasanya umur ekonomisnya singkat. Tapi kalau yang menggunakan tabung fermentasi permanen seperti digali di dalam tanah itu lebih panjang. Ya, tapi prinsip dasarnya tergantung pada kapasitas yang mau dihasilkan. Misalnya kalau yang biasa kami lakukan dulu di daratan Sumba, seorang petani dengan 4 ekor babi sudah bisa dibuatkan tabung gas volume kurang lebih 3 kubik. Itu pupuknya sudah bisa digunakan untuk tanaman kurang lebih setengah sampai 1/4 sampai setengah hektar. Pak Anton, ajakannya apa nih buat masyarakat NTT? Harapannya masyarakat cukup aktif mencari informasi. Prinsipnya itu sangat sederhana, bisa mencari informasi untuk bisa mengaplikasikan itu. Lalu yang berikut, khusus kami secara pribadi dan lembaga Politani selalu siap untuk membantu masyarakat. Mungkin yang termurah dan paling cepat untuk kami distribusikan dalam membantu masyarakat itu berupa teknologi dan informasi. Karena kami bukan lembaga yang memiliki uang, bukan lembaga profit. Sehingga, tapi itu gratis kan Pak Anton? Kalau soal ilmu saya pribadi gratis ya. Memang untuk daerah ini saya belum masuk dalam hal pencerahan. Yang paling banyak kami masuk itu Sumba dan Flores, lalu di sekitar sini dalam berdampingan dengan teman-teman dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, saya membina beberapa kelompok tani, pertama kelompok tani yang ternaknya adalah ternak babi. Ternak babi khususnya. Iya, ternak babi khususnya. Gitu. Pak Anton, mungkin juga pesan praktis untuk para petani gimana ketika dia memelihara babi, berarti dia juga bisa menanam apa di pekarangannya? Iya. Seperti apa? Memelihara babi bisa diikut sertakan dengan semua jenis tanaman, karena target yang mau kita hasilkan pupuknya. Pupuk itu memang sangat bervariasi dosisnya untuk setiap jenis tanaman, tapi saya pastikan pupuk ini bisa dipakai untuk semua jenis kalau tanaman. Dibanding pupuk kotoran ternak dengan pupuk kimia ya, itu lebih bagus apa sih Pak Anton?
Atau masing-masing hampir punya? hampir semua referensi itu membandingkan. Ya. Memang kalau dilihat dari segi kemanfaatannya pupuk kandang lebih baik dari satu sisi, terutama Ya. soal keberlanjutan unsur hara tanah. Unsur hara, Ya, bahwa kalau pupuk kimia itu sekali waktu ada titik jenuhnya. Tapi kalau pupuk organik dia juga kan mengandung mikroba-mikroba untuk mengolah tanah. Iya. Sehingga keberlanjutan pemanfaatannya bisa lebih panjang. Terima kasih Pak Anton. Oke, sama-sama. Salam bertani. Saya lagi bina teman-teman di Kupang Barat, numpang lewat saja. Kebetulan saya ada pelihara ayam di sana, ada juga petani yang di sekitar kandang itu. Kita diskusi lepas, tapi kami belum dalam bentuk kelompok-kelompok yang resmi menurut PBS, katanya dalam proses nanti. Yang saya bina bukan bagaimana cara tanam yang baik, tidak, tapi saya mau bentuk istilahnya pola pikir bagaimana bertani sebagai sumber utama penghasilan. Mau bilang jawaban juga tidak terlalu tinggi, hanya untuk memberi pemahaman bahwa pertanian itu bisa membuat hidup kita berubah. Prinsip sederhananya begini: selagi manusia di dunia ini mau makan sayur, nasi, dan lauk dari apapun, bisnis pertanian masih sangat menjanjikan. Tentang hal ini saya hanya kasih ragu-ragu saja. Kalau memang mau, mudah-mudahan 2021 bukunya sudah ada tentang kewirausahaan agribisnis. Terima kasih, itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Anton.